Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan menggunakan software simulasi untuk technopreneurship kita, yaitu dengan menggunakan situs JA Titan. JA singkatan dari Junior Associate. Baik, sekarang kita akan pertama-tama pergi dulu menggunakan browser ke titan.ja.org dan kamu akan mendapatkan layar seperti ini. Kamu kemudian akan masuk ke dalam public edition. Harap diperhatikan di sini untuk jumlah game yang kita bisa mainkan itu maksimum adalah 5 kali untuk setiap akun. Ya, saya akan jelaskan dulu bagaimana kamu caranya membuat sebuah akun. Kalau nanti kamu mau main lebih dari 5 kali game, kamu boleh nanti buat saja akun baru lagi. Cara meng-setup new account, kamu klik dulu ke sini. Kemudian kamu masukkan nama kamu ya. Jadi saya pakai begini aja, nggak apa-apa. Jadi kan nggak usah nama sebenarnya pun, it's okay ya. Karena kita akan mungkin beberapa kali main ini. Jadi nggak usah terlalu cemas dan kebetulan tidak perlu ada confirmation email. Jadi silahkan kamu boleh pakai nama suka-suka kamu aja. Yang penting nanti kamu harus kasih tahu teman-teman biar bisa dicari untuk supaya bisa main bersama. Jadi saran saya kamu boleh pakai nama benar terus pakai nomor urut aja. Kita continue dan di sini ada syaratnya bahwa username itu harus minimum 4 karakter ya. Jadi silahkan kamu atur aja sendiri. Passwordnya jangan susah-susah biar nggak lupa ya. Saya sih biar gampang aja 1 sampai 6. Kemudian kita masukkan OS Java. Terserah ini sebenarnya nggak penting amat data mereka ya. Terus untuk email address-nya juga saya sih masukin aja ya mau-maunya ya. Nggak masalah karena dia nggak minta konfirmasi. Oke, kalau sudah kita finish. Nah, ada application error, tapi jangan khawatir. Ini sebenarnya kamu sudah berhasil. Jadi kamu langsung aja pergi ke JA Titan Home. Dan di sini kamu bisa lihat bahwa kamu sekarang sudah terlogin. Oke. Nah, setelah kamu login, apa yang harus kamu kerjakan berikutnya? Adalah kamu masuk ke My Account. Dan di sini kita bisa lihat siapa kita. Dan di sini ada challenge, ada juga inbox. Mungkin orang lain mau kirim pesan kepada kita boleh ya. Nah sekarang kita pergi ke tabnya My Games. Kamu bisa membuat untuk bermain dengan sesama teman kamu di kelas ini ya. Jadi kamu bikin aja new private game dan kamu bikin aja misalnya Tekno 19052021 ya boleh ya. Minimum playernya 3 nggak apa-apa ya kan berarti boleh lebih. Terus komputer playernya isi aja dulu kalau misalnya dia nggak memenuhi. Kalau kita nggak memenuhi 3 player, kebetulan ini kan saya main sendiri ya. Nanti kalau misalnya kamu main di antara teman-teman aja. Tapi kalau misalnya kamu main sendiri pun boleh dengan lawan 2 komputer player lainnya. Game length-nya saya pilih yang paling pendek aja, boleh 5 sampai 15 quarter. Artinya kalau sudah 5 quarter kita bisa udahan gitu ya. Oke. Dan untuk end quarter kalian pilih automatically when all plan have been submitted aja ya supaya nggak kelamaan nunggu. Kemudian ya nggak apa-apa lah 5 menit ya. Mendingan automatically sudah semua plan. Jadi bisa saling menunggu di antara teman. Kalau misalnya kamu pengen kasih pembatasan ya silakan ya. Kamu nanti bikin aja yang agak pendek biar nggak kelamaan nunggunya juga boleh. Game start dimulai immediately saja supaya nggak usah nunggu-nunggu. Sound biarin on. Nah, sekarang kalau kamu bermain bersama teman-teman kamu di kelas ini, berarti kamu akan add players. Ya, tadi kita add playernya dari mana? Sesama Indonesia kan? Nah, jadi kita klik Indonesia, akan kelihatan teman-teman kamu siapa yang online. Ya, kalau kamu kelihatan teman-teman kamu yang di kelompok kamu, nanti kamu cek aja supaya kamu add, nanti bisa bermain barengan ya. Berhubung ini saya lagi sendiri, saya nggak bisa demokan. Oke, kita cancel aja. Kalau yang saya ini, kalau kamu main sendiri juga kayak saya nih sekarang, ya. Kalau sudah, kamu silakan save. Dan sekarang kamu tinggal memilih. Kalau udah siap semua player yang masuk ke sini, kamu boleh lihat daftarnya. Karena kita pengen meyakinkan teman-teman kita yang main barengan tuh udah pada masuk.
ya. Nah, kalau sudah, kalian akan start now. Gamenya di start berarti start now. Nah, sudah game start ya. Nih saya karena nggak ada pemain lain, jadi ini lawan komputer. Nah, kalau udah kita akan play game. Nah, sekarang kamu akan mendapatkan layar seperti ini. Oke, baik ya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa menu di sini ya. Yang pertama, kamu akan selalu mendapatkan video instant messenger. Dari siapa akan kelihatan. Dari office manager dia bilang, halo, kamu adalah pembuat holo generator. Ya, dan kamu bikin untuk display movie, news, stuff, dan lain-lain. Oke, jadi ini sangat high tech ya. Kita juga bisa dengerin board chair, dia ngomong apa. Kita senang kamu punya kita adalah CEO-nya, lalu ini adalah board of director-nya. Ya, dia akan kasih direction ya untuk apa yang perlu dilakukan. Kita tutup saja layarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan kenali ya menu yang ada di sini. Sebelah kiri sini kamu bisa lihat kondisi dari perusahaan kamu ya. Nanti ini menarik ya. Kalau kamu makin buruk nanti hancur bangunannya. Kalau makin bagus kamu berarti makin bagus. Produk kamu sekarang ini masih basic ya, low generatornya ya. Nanti kita kalau udah R&D kita bisa lebih bagus bentuknya. Kemudian di sini ada factory, bagaimana karyawan kita bekerja, dan di sini ada inventory kita. Field, unfilled, kalau ya pokoknya gini konsepnya, kalau kebanyakan inventory nggak kejual berarti kita ada biaya ya, jangan lupa. Dan di sini kamu bisa lihat ranking kamu di antara 3 pemain, lalu di sini ada performance index. Dan ini jangan kaget nanti pertama kamu masuk kuarter pertama pasti nggak akan 100 lagi, tapi abis itu nanti yang menentukan adalah tindakan-tindakan yang kita ambil, itu akan mempengaruhi apa hasilnya. Oke. Nah, setiap kuartal kita akan memasukkan keputusan. Nah, keputusannya dari mana? Dari sini. Ya, kamu bisa lihat keputusan yang harus kita buat adalah harga per unit dari barang kita, produksi barang kita mau berapa banyak, marketing apa saja yang kita akan kerjakan, dan di sini kalau kita klik decision detail, kamu bisa milih untuk advertising itu ada macam-macam ya. Dan untuk setiap ini yang pasti kalau makin besar dananya ya secara logika sih harusnya kamu bisa lebih banyak yang terjual ya, tapi ya belum tentu juga ya. Dan bagaimana kamu melaksanakan pilihan dari advertising ini akan dipengaruhi oleh marketing budget kamu. Ya, jadi kalau misalnya kamu pengen skyboard ads berarti minimum kamu harus taruh 4.000. Boleh lebih sih, ya silahkan. Oke, saya nggak ubah dulu. Kemudian, oh ya, tadi saya lupa. Sebetulnya setiap kali di sini, ini kamu akan lihat ada saran, ya. Jadi ini ada saran dari orang-orang yang ahlinya, ya. Oke. Silahkan kamu boleh dengarkan. Oke. Kemudian di sini ada menu apalagi R&D ya. Jadi R&D itu dia fungsinya akan mengembangkan produk kita yang ini akan lebih bagus lagi. Jadi misalnya kita bisa pilih terserah mau yang mana. Nah, kemudian untuk setiap dari keputusan ini nggak bisa mendadak gitu ya hasilnya. Akan butuh beberapa kuartal sebelum kamu mendapatkan hasilnya. Ya. Oke, dan ini tergantung dari budget kamu. Kalau budget kamu makin besar, berarti kamu akan makin cepat gitu R&D-nya, ya. Dan kamu selalu bisa mendengarkan saran dari orang R&D ini. Oke. Kemudian selanjutnya ini capital investment ini biasanya berpengaruh pada kapasitas dari produksi kita. Ya, kalau kita invest lebih banyak, biasanya kapasitas produksinya bisa lebih naik, ya. Dan di sini charitable giving itu kita nyumbang gitu ya, terserah mau berapa, rasanya sih nggak terlalu banyak pengaruh sih sebetulnya ya. Jadi silakan nanti kalian boleh main-main aja. Dan di sini proyeksinya kalau kita buat keputusan ini, kita akan bisa punya resource-nya seperti apa, pengeluaran kita sebesar apa, ya dengan budget ini kita yang keputusan kita, dan hasilnya itu estimasinya seperti apa. Tapi nggak akan selalu pasti begini ya hasilnya ya. Itu tergantung pesaing kita itu memutuskan melakukan apa, itu akan berpengaruh terhadap hasil dari kita. Oke ya. Dan kamu lihat di sini, ini menu ini tuh sebetulnya ada saran ya, mau unit price-nya berapa ya. Oke, di sini ada saran-saran yang diberikan ya. Kemudian di sini ada unit production, sarannya juga ya. Marketing ada saran juga, R&D ya semua. Dan yang menarik itu gini, kalau misalnya kita nggak senang dengan keputusan dia, kita bisa fire orangnya.
ya. Kita nggak senang nih sama staff kita yang ini, nggak bener nih nasihatnya, silahkan boleh di-fire. Tapi kalau di-fire nanti kamu ada konsekuensi, ada biaya untuk pemecatan, ya. Itu akan menjadi bagian dari biaya kamu di sini. Oke, kalau ini kan semua keputusan kita ya, dan ini proyeksi kita untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang gimana kita, ini saya belum submit ya, biar aja dulu. Kita akan lihat menu yang lain nih, laporan. Oke, untuk menu laporan, perhatikan bahwa menu ini ada dua, ada industri, ada company, ya, ada dua, ya. Nah, pada saat kamu mengubah tab ini, itu nanti kamu bisa melihat angka yang berbeda untuk di sebelah sini. Jadi misalnya ini industri itu, oh ternyata si pesaing kita Rasti sama VAR itu masang harganya sama, gitu ya. Ini kan karena belum mulai, ya. Kalau kita sendiri gimana? Ini adalah income statement kita. Jadi kita untung 3.600 kemarin ini di kuartal 0. Oke. Kemudian ini balance sheet kita, ya, walaupun ini saya bertanya-tanya sih kenapa bisa nggak cocok, tapi kayaknya ini karena ada return earning. Oke. Kemudian di sini production kita seperti apa? Produksinya 1050, kapasitas 1400, berarti kita masih punya kapasitas belum terpakai, ya. Dan ini unit production cost kita. Employee kita saat ini 210. Marketing kita ini ada marginnya $4 kita untungnya per unit. Investment kita. Kemudian, nah, jadi untuk investment itu nanti akan berpengaruh terhadap berapa unit yang bisa kita hasilkan. Dan ini adalah cash flow. Nah, kalau kamu ganti tab, itu nanti keluarnya semua angka industri, ya. Jadi se-industri itu produksinya 3.150, sebetulnya kapasitas 4.200. Oke, masih bisa berarti dicapai. Industri sales ada 94.000, tapi dan produksi berarti 57, berarti masih ada kesempatan untuk meningkatkan penjualan, ya. Dan di sini employment total employee ada 630 dan kapitalisasi 168, sales per employee 140. Ekonomi kita gimana? Bunga 10%. Kalau kita mau minjem maksimum 50.000. Tax rate mahal banget ya, 25%. Oke. Kemudian tax rate in quarter dan seterusnya. Oke. Dan kamu selalu bisa cek ya kondisi kita. Nah, kalau tab yang ketiga ini ada analisis. Nah, di analisis ini kamu bisa menggunakan analisis ini untuk ngecek kinerja kita. Ya, jadi di sini ada kapasitas dan produksi, ada sales order kita, ada price dan cost. Jadi kalau lihat di sini kelihatan ya price kita lebih tinggi dari cost, jadi kita masih untung. Dan kita bisa bikin custom graph, terserah ya. Mau seperti apa yang kamu bikin? Misalnya saya pengen bikin production cost dengan total cost per unit dengan sales misalnya, kayaknya total cost per unit saking rendahnya nggak kelihatan. Bentar ya, aku masukin capacity aja. Oke, kemudian misalnya saya masukin teks. Silakan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah total yang kita miliki. Kita juga bisa cek kalau industri kayak apa. Ya, angkanya berubah ya di sini. Oke, baik ya. Nanti ini bisa kita gunakan. Nah, ini adalah bentuk produk kita saat ini. Kamu bisa main-main dengan warna, silakan ya. Sebetulnya ini nggak ada pengaruh juga kalau warna mungkin. Tapi kalau feature ini masih standar sebelum kita buat R&D ya. Dan kita bisa lihat untuk R&D ini kita bisa buat keputusan. Dan jangan lupa kita selalu bisa nanti membuat keputusan tertentu ya. Nah, jadi misalnya saya sekarang kita akan balik dulu ya ke rencana kita. Nah, anggap aja saya sekarang karena tahu saya biaya produksinya 20 tadi production-nya per unit. Nah, 18 ya. Udah deh aku mau berani aja, aku jual $25 aja. Oke. Terus misalnya saya mau produksinya karena PD itu naik, saya kan tadi kapasitasnya punya 1.400. Ya udah aku polin aja. Marketing saya mau biar lebih laku, saya pakai Flexi Paper Ads. Flexi Paper Ads minta minimum 2.000. Ya udah, aku mau ngabisin 3.000 misalnya. Ya. Lalu aku okekan. Dan R&D saya mau mulai riset remote control dengan dana misalnya 2.000. Fokus teks 1.500 aja katanya biayanya. Oke.
Oke, lalu oke. Dan untuk charitable giving kayaknya $5 aja, saya nggak ngerasa terlalu perlu. Untuk kapitalisasi rasanya biarkan saja dulu karena kita nggak akan buat. Dan kita bisa lihat, pertama kita submit. Nah, kan kita main sama komputer nih, lihat hasilnya aja. Kalau sudah, nah ini kita masuk sekarang ke kuartal berikutnya. Kita lihat bagaimana hasil kita. Wow, kita ternyata berhasil untuk menjual semuanya. Oke, si office manajernya bilang kita bagus banget ya. Oke, dan kita dengerin si board, dia bilang, wow, ternyata kita sekarang bagus sekali hasilnya dan kita strong success. Nah, kita bisa lihat ya kinerja kita seperti apa. Dan ini kan keputusan kita untuk kuartal 1. Nah, nanti sekarang kamu bikin keputusan untuk kuartal 2. Ya. Sebelum kita melangkah ke sana, ayo kita cek bagaimana laporannya. Jadi, sebetulnya performance index kita relatif tidak terlalu bagus ya dibanding yang lain ya. Dan kita sebetulnya tergolong rugi nih. Ya, tergolong rugi walaupun salesnya bagus. Oke. Kemudian kita lihat unit kita ada inventory cukup banyak. Produksinya 3.600 tapi ordernya cuma segitu. Dolarnya production cost 19, total cost 27, waduh berarti kita ini ya rugi. Productivity ini tidak bagus ternyata sales per employee-nya. Wah, berarti ini ada sesuatu yang harus kita lakukan ya. Oke. Kita cek lagi balance sheet kita cek income statement kita ternyata rugi 2.000 untuk production. Nanti kamu boleh ya main-main dan perhatikan ini. Oke, silakan dan juga selalu bisa mendengarkan nasihat dari karyawan. Ya. Nah sekarang kita cek ke sini, kita berhasil jual semua, tapi ternyata kita masih rugi loh, jangan salah. Ini permintaan lebih tinggi dari sales. Ordernya lebih tinggi dari sales. Ya. Price, cost kita masih untung sih harusnya ya. Oke, kita bisa cek. Lalu produk kita lihat ya sekarang hasilnya gimana. Kok research-nya not started? Saya perasaan tadi udah start. Oke, kita aktifkan aja. Lalu kita akan kembali ke dalam plan kita. Kita akan coba untuk kuartal kedua. Ya, rasanya untuk kuartal kedua saya akan biarkan aja dulu. Tapi tadi rugi ya. Ntar. Kalau rugi kita coba harganya naikin $1. Kita production-nya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan over capacity, udah kejual semua, ding. Udah biarin aja 1.400. 1.300 ah. Oke ya, kita submit aja. Kita lihat hasilnya. Oke. Katanya masih bagus ya, tapi saya nggak tahu ya, kita cek aja dulu bener nggak. Ini excellent juga. Ini masih sama ngomongnya ya, tapi saya tetap harus lihat kita untung atau rugi. Alright, finally kita sudah untung. Jadi kita bisa cek sebenarnya kinerja kita sendiri gimana sih? Oh kita makin buruk nih, gawat ya. Jadi kalau kita lihat company-nya nih makin kurang bagus. Sibuk inventory kita kosong, baik. Oke ya. Nggak apa-apa ya, kita mengalami perbaikan nih. Kita cek industri itu seperti apa sih? Dia pasang harganya berapa sih? Coba kita cek. Industri overview dia jualnya berapa? 30.29. Ya udah deh, berarti kita masih bisa naikin ya. Yuk kita coba naikin harganya. 27 dan kita 1.400 saja, biar optimal. Kita akan ubah ini udah dimulai ya, research in progress. Oke. Nanti kalau udah berubah produknya, udah hasil dari R&D, kita boleh coba ini ya, boleh coba naikin harga ya. Jadi misalnya aku sekarang mau ya udah aku mau mailing aja, tapi cukup 2.000 aja. Oke, baik kita submit.
Ini sekarang kita masuk ke kuartal ke-4 ya. Jadi hasil kuartal ketiga kita gimana? Wah, kita sekarang karena harganya kita naikin, sekarang permintaannya drop. Ya. Kemudian di sini ada berita lain loh. Ada Z-chip sekarang. Ini dari berita. Ya. Oke. Kemudian kalian boleh coba ya. Misalnya saya sekarang mau ngecek, aduh ini staffnya kacau nih. I don't like it. Oh, terus kita bisa juga ngikutin saran dia. Ya, misalnya ini kita bisa cek ya. Mau yang mana nih sarannya. Oke, anggap aja aku mau nurutin saran marketing ya. Do it. Oke. Berarti dia akan adjust ini sendiri. Oke, untuk R&D, aku juga mau cek. Ya udah, aku coba ya. Sekarang niruin aja, ikutin dia. Kita oke. Yuk kita submit aja. Ini kan berubah tuh R&D-nya 1650. Oke, unit price ada saran nggak? Oh, ada. Baik, kita do it aja. Kita lihat ya, ini kacau nggak nih? Kita turunin harga. Nggak apa-apa, kita submit aja. Dan kita masuk ke dalam kuartal ke-5. Wah, ternyata order kita naik karena kan kita tadi nurunin harga, ya. Oke. Jadi sekarang termasuk balance, ya. Baik, sekarang kita cek juga lagi kinerja dari company kita masih jelek, dan kita masih rugi. Jadi kayaknya kalau harganya kerendahan kayak gitu kita rugi nih. Boleh ya, kamu boleh main-main lagi. Dari tadi yang nyuruh naikin harga kita cek ya apa benar gitu. Oke. Ordernya lebih tinggi ya karena kita harganya. Oke. Alright. Nah, sekarang saya pikir aduh tadi ngaco deh si unit price itu ya. Kita fire staff aja. Boleh ya. Kita boleh fire aja. Cet. Nah, kita ganti VP baru, boleh? Oh, nggak bisa di-hire. Baiklah, unit price. Kita akan balik lagi. Kita fire. Lalu kenapa nggak bisa di-hire? Nice, dadah. Oh, nggak bisa di-hire. Mungkin ada request. Ya sudah, saya coba yang lain ya, biar bisa mendemokan. Oke, untuk R&D kita fire. Kita hire. Nah, sudah di-hire ya. Oke, jadi sekarang kita ganti nih. Biarin aja. Kita naikin sedikit ke 27 lagi. Lalu saya submit. Oke, jadi ini hasilnya. Dan ternyata ada juga perusahaan lain yang sudah berhasil mendevelop video conferencing. Kita cek dulu ya produk kita kayak apa, masih belum berubah. Kita cek juga R&D, belum selesai nih, lama banget ya. Oke, mungkin karena dana kita juga belum terlalu besar. Ya udah, pokoknya sampai sini saya pengen kalian silakan mencoba ya, silakan aja. Boleh dicoba, kinerja kita masih nggak bagus. Nah, kalau kamu mau mengakhiri gamenya, boleh si pemain utama boleh mengakhiri gamenya dengan end game. Kalau kamu udah main lebih dari 5, bisa udahan. Oke, end game. Dan di sini bisa kelihatan siapa pemenangnya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Silakan kalian nanti main. Dan saya menyarankan kalian bermain di antara kalian aja supaya bisa lebih seru. Saya akan nanti atur untuk kalian bermain bersama. Ya, oke, baik itu aja. Saya sekarang cukup sampai di sini. Good luck ya untuk bisa bermain JE Titan Game dan belajar sebanyak mungkin.